Di balik hiruk-pikuk riuhnya kota Jakarta Barat di dalam sebuah pemukiman padat penduduk di kawasan sawah besar, tinggallah seorang gadis belia yang berinisial NF. Ia adalah seorang remaja yang memiliki bakat menonjol dalam seni menggambar. Setiap ada waktu luang, gadis itu seringkali menuangkan perasaannya melalui karya-karyanya. Sejak kecil, NF hidup bersama dengan sang ayah karena kedua orang tuanya telah berpisah. Kenyataan pahit ini mau tidak mau harus dialami sang gadis saat ia masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Tak lama kemudian, ketika sang gadis duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, sang ayah kembali merajut ikatan pernikahan dengan seorang wanita yang telah lama dikenalnya. Pernikahan ini telah menambah anggota keluarga baru, sehingga timbullah secerca harapan di dalam benak NF untuk memiliki keluarga yang bahagia. Kehadiran sosok ibu tiri dalam kehidupan sang gadis seharusnya membawa kebahagiaan baru. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah sebaliknya. Perubahan besar ini justru menyebabkan NF merasa semakin jauh dari sang ayah, dikarenakan pria itu harus berbagi perhatian dengan pasangan barunya. Kondisi rumah tangga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari sang ayah membuat NF merasa terabaikan. Dalam hati kecilnya, gadis itu merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan, sehingga NF lebih memilih untuk menutup diri dari orang lain termasuk dari keluarganya sendiri. Selain bersekolah, gadis itu memiliki rutinitas lain sebagai pelariannya dari rasa sepi, yakni dengan menggambar. Bagi NF, menggambar bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang, tapi juga menjadi media untuk mengungkapkan segala perasaannya yang masih terpendam. Seni telah menjadi teman bagi sang gadis untuk melampiaskan apa yang ia rasakan tanpa harus bicara kepada orang lain. Selain itu, NF juga menunjukkan ketertarikannya terhadap binatang. Tapi ketertarikannya bukan dalam bentuk kasih sayang, melainkan lebih kepada perilaku yang agresif. Ketika gadis itu merasa kesal atau marah, ia tidak ragu-ragu untuk melampiaskannya kepada binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Bahkan beberapa kali NF terlihat menyiksa atau menghabisi binatang kecil sebagai bentuk pelampiasan emosi. Hal ini tentu saja tidak bisa dianggap perkara yang sepele. Perilaku yang seperti itu dikhawatirkan sebagai salah satu pertanda masalah psikologis. Menurut para tetangga, NF hampir selalu berada di dalam rumah dan jarang terlihat di luar. Biasanya gadis itu hanya keluar rumah ketika berangkat dan pulang sekolah, kemudian segera masuk ke rumah tanpa banyak bicara atau berinteraksi dengan orang lain. Seorang tetangga berinisial L berkata, setelah punya ibu tiri langsung menutup diri, nggak pernah keluar. Waktu masih sama ibu kandung, dia masih main di luar. Hal ini menimbulkan kesan bahwa NF adalah pribadi yang tertutup dan pemalu. Kebiasaan ini membuat beberapa orang berpendapat kalau gadis itu kurang bersosialisasi dan lebih suka menyendiri. Selain menggambar, sang gadis juga suka menonton film bergenre horor dan sadis seperti Slenderman dan boneka Chucky untuk menghibur dirinya saat sedang kesepian. Dengan menonton film horor, NF merasa bahwa emosi yang sedang dirasakannya dapat terhubung secara langsung dengan adegan yang ditampilkan di dalam film itu. Saat merasa bosan menggambar atau tidak ada film horor yang dapat ditonton, NF sesekali menuliskan perasaannya ke dalam sebuah buku. Benda itu menjadi satu-satunya tempat di mana gadis itu bisa menumpahkan perasaan dan pikirannya secara bebas tanpa khawatir ada yang menilai ataupun menghakimi. Baik ayah ataupun ibu tiri sang gadis tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Mereka lebih sibuk bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Diketahui sang ayah merupakan seorang buruh kasar, kadang menggarap bangunan rumah atau mesin air, sehingga jarang berada di rumah. Sementara itu, sang ibu tiri biasanya membuat kue dan gorengan bersama tetangga untuk dijual. Hari demi hari berlalu, rutinitas NF sebagai gadis pendiam tidak banyak yang berubah. Sang gadis yang telah menginjak usia 15 tahun mengenyam pendidikan di SMP. Gadis itu bukanlah siswi yang menonjol di sekolahnya dan ia juga tidak memiliki banyak teman. Hubungan NF dengan kedua orang tuanya masih sama seperti sebelumnya. Bahkan saat sang gadis itu sudah memiliki seorang adik yang berusia 4 tahun, tidak banyak interaksi yang mereka lakukan. Sang adik lebih sering bermain bersama seorang tetangga yang berinisial apa. Sang tetangga merupakan gadis berusia 5 tahun. Ibu gadis ini sering berkunjung ke rumah NF untuk membuat pesanan kue bersama ibu tirinya. Sehingga NF sering bertemu dengan gadis berinisial apa. Saat apa berkunjung ke rumah NF, tidak banyak interaksi yang mereka lakukan.
Ayah Apa yang bernama Kartono bersaksi, kalau Apa akrabnya main sama adiknya NF. Kalau nggak ada adiknya, NF nggak ngajak main. Kalau ada adiknya, ya main. Pada tanggal 5 Maret 2020, secara tiba-tiba NF memanggil Apa untuk bermain di rumahnya. Apa pun begitu senang ketika NF mengajaknya bermain, sehingga balita itu bergegas pergi ke rumah sang tetangga. Saat Apa masuk ke dalam rumah NF, gadis remaja itu meminta bantuan kepada sang balita untuk mengambilkan sebuah mainan yang ada di dalam bak mandi. Seorang balita yang masih polos seperti Apa sama sekali tidak menaruh rasa curiga apapun pada gadis itu, sehingga ia menuruti permintaan NF. Sang balita yang berukuran lebih kecil dari bak mandi itu terlebih dahulu melepas sebagian pakaiannya agar tidak basah terkena air. Setelah itu, Apa memasukkan tubuhnya ke dalam bak untuk mengambil sebuah mainan. Di momen ini, NF telah kehilangan akal sehatnya. Tanpa berpikir dua kali, ia segera mencari Apa hingga balita itu mengeluarkan bercak merah melalui hidungnya. Kemudian, sang gadis remaja malang itu berulang kali ke dalam bak mandi hingga Apa kehilangan nyawanya. Aksi nekat NF dilakukan ketika semua orang sedang berada di dalam rumah. Sebelumnya, gadis itu telah menyuruh Apa dengan kain sehingga teriakan bocah itu tidak terdengar oleh siapapun. Hari yang semakin gelap membuat gadis itu mengurungkan niatnya untuk membuang tubuh balita di luar rumah. Hingga akhirnya NF memutuskan untuk menyimpan Apa di dalam lemari pakaiannya. Sang gadis merasa sangat puas dan tetap tenang setelah melakukan aksi kejinya tersebut. Bahkan tak lama kemudian NF memasang status di akun Facebooknya. Dalam statusnya, sang gadis mengungkapkan bahwa ia telah menghabisi seorang balita dan bersiap untuk menyerahkan diri ke polisi. Di sisi lain, Apa si balita malang tak kunjung pulang ke rumahnya hingga malam hari. Hal ini tentu saja membuat kedua orang tuanya merasa sangat khawatir. Kartono, sang ayah, merasa sangat kebingungan setelah mencari sang buah hati ke seluruh pelosok desa dan tetap tidak berhasil menemukannya. Pria itu bahkan meminta bantuan kepada ketua RT dan ketua RW setempat untuk mencari di setiap rumah tetangga termasuk rumah NF. Mereka pun sempat menggeledah rumah gadis itu. Sayangnya sang balita tetap tidak bisa ditemukan karena tubuh tersimpan di dalam lemari. Meskipun demikian, NF tidak pernah merasa panik ataupun ketakutan terkait aksi bejatnya yang bisa diketahui oleh semua orang. Setelah rumahnya digeledah, gadis itu masih sempat memasang status di akun Facebooknya. Ia pun menuliskan kalimat yang berbunyi, "Balita tak bernyawa itu masih di lemari bajuku. Banyak warga mencarinya. Pak RW selaku polisi dan Pak RT yang memeriksa rumahku seluruhnya, tak ada satupun dari mereka yang menemukannya. Tak ada satupun yang tahu aku pelakunya. Oke, besok bersiap menyerahkan diri." Pada keesokan harinya, yakni hari Jumat tanggal 6 Maret 2023, NF berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Akan tetapi langkahnya sempat terhenti saat berada di tengah jalan. Seketika itu juga sang gadis mengganti seragam sekolahnya di tempat yang sepi dan bergegas menuju ke kantor polisi terdekat untuk menyerahkan diri. NF melaporkan kejahatan atas namanya sendiri di Polsek Taman Sari. Awalnya pihak kepolisian sempat meragukan ucapan gadis 15 tahun itu. Untuk membuktikan kebenarannya, mereka bergegas menuju ke rumah sang gadis. Di kediaman tersebut betapa terkejutnya mereka ketika membuka lemari pakaian NF. Di dalam sana mereka melihat seorang balita yang tersungkur dalam keadaan tidak bernyawa. Keesokan harinya, pada pagi hari di tanggal 7 Maret 2023, Apa dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Tengsin. Beberapa keluarga dan tetangga ikut serta mengantar sang balita ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kasus perenggangan nyawa terhadap Apa telah diambil alih oleh Mapolres Metro Jakarta Pusat.
Setelah melakukan olah TKP, pihak kepolisian menemukan sejumlah kertas yang berisi tulisan dan gambar ilustrasi di kamar NF. Terdapat pula sebuah gambar di permukaan kertas berukuran A4 yang menunjukkan sosok Slenderman. Ada juga beberapa karakter anime perempuan dengan raut wajah yang sedang menangis. Coretan tangan NF yang menggambarkan karakter fiksi itu menjadi petunjuk bagi polisi. Mereka pun meyakini bahwa gadis itu adalah pelaku yang telah menghabisi nyawa APA secara keji. NF yang masih di bawah umur tidak ditahan di dalam jeruji besi dan untuk sementara waktu, gadis itu menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Kejiwaan Polri Jakarta Timur. Kala itu sang gadis menyatakan kalau ia bersedia menjalani proses hukum dengan baik. Ia juga bersedia didampingi oleh seorang psikolog. Sementara itu, pihak kepolisian berhasil mengungkap fakta yang mengejutkan terkait faktor pendorong NF dalam melakukan aksi kejinya. Ternyata, gadis itu sedang hamil dengan usia kandungan 3,5 bulan atau 14 minggu. Di balik sosoknya yang pendiam, ternyata selama ini NF memendam luka yang sangat besar di dalam lubuk hatinya. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa gadis itu merupakan korban pelecehan seksual. Seseorang yang telah memperkaos NF adalah kekasihnya sendiri, yakni seorang pria berinisial A yang sudah berusia 25 tahun. Selain itu, ada dua pria lainnya yang juga sering memperkaos NF, yakni sepupu dari ibu tirinya yang berinisial F dan cucu dari kakak sang ibu tiri yang berinisial R. Secara keseluruhan, sang gadis telah diperkaos oleh 3 pria hidung belang sebanyak 19 kali. Sang kekasih yang berinisial A ternyata memiliki kelainan seksual. Ia mempunyai kebiasaan mengikat NF dan menyalakan lilin di sekitarnya saat memperkaos sang gadis. Beruntungnya, pihak kepolisian bertindak sangat cepat sehingga ketiga tersangka dapat segera ditangkap dan diadili. Perbuatan keji yang dilakukan ketiga pria itu telah mengguncang kejiwaan NF. Gadis itu pun merasa sangat depresi dan sudah tidak bisa menahan hasratnya untuk menghabisi seseorang. Hingga akhirnya NF tega melakukan aksi kejinya terhadap APA, seorang balita yang tidak bersalah. Pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 telah diselenggarakan sidang pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua yang bernama Anak Made Sukreni. Sang Ketua Hakim mengungkapkan bahwa NF terbukti bersalah karena telah menghabisi nyawa APA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2020, Humas PN Jakarta Pusat yang bernama Bambang Nur Cahyono menegaskan bahwa NF didakwa dengan pasal di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Gadis itu pun menerima hukuman penjara selama 2 tahun. Ia ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Handayani, Jakarta. Para tetangga NF merasa sangat terganggu atas perbuatan yang dilakukan oleh gadis itu. Mereka pun berniat untuk tidak lagi mengizinkan keluarga NF tinggal di pemukiman itu. Di sisi lain, pihak keluarga APA sudah memaafkan perbuatan tersangka. Ibu kandung tersangka juga telah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban. Akan tetapi mereka tetap ingin proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Selama menjalani masa pemulihan psikis di Balai Anak Handayani, Cipayung, Jakarta Timur, NF sudah mulai terbuka dan mau bersosialisasi dengan orang lain. Kondisi jabang baby yang dikandungnya sudah memasuki usia 5 bulan. Kandungan NF baik-baik saja karena selalu dipantau setiap bulan oleh seorang dokter kandungan. NF merasa nyaman selama berada di Balai Anak Handayani. Orang tua asuh dan psikolog yang mendampinginya sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh NF. Neneng Heriani yang merupakan kepala Balai Anak Handayani mengungkapkan kalau NF sangat patuh dan tidak pernah membantah nasihat petugas. Kondisi NF semakin membaik sejak ia memperoleh bimbingan dari pihak Kemensos. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2020, gadis itu berhasil melahirkan seorang anak perempuan dengan lancar dan babynya dalam kondisi sehat. Kasus yang menjerat NF dapat dijadikan bukti pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak. Terkadang seorang anak tidak selalu membutuhkan hal-hal yang bersifat materi, tapi hanya satu hal yang dibutuhkan, yaitu kasih sayang kedua orang tuanya. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini. Saya Mei, sampai jumpa dalam kasus berikutnya.